Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk anak-anakku kelas 7. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Saya, Ibu Niken Purbasari, selaku guru Bahasa Indonesia, akan menemani kalian semua dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan memulai pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 pada bab pertama yang berjudul Belajar Mendeskripsikan atau yang akan kalian kenal dengan deskripsi nantinya. Berikut ini KD dan IPK dari pembelajaran yang akan kalian dapatkan. KD yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang pernah kalian lihat, kalian dengar, maupun kalian baca. Dari KD 3.1 tersebut, diharapkan kalian mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuannya. Mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaannya dan mampu menentukan jenis teks deskripsi. Kemudian KD yang kedua yaitu KD 4.1 menentukan isi teks deskripsi. Dari KD 4.1 ini diharapkan kalian mampu memetakan isi teks deskripsi baik dari topik yang dibicarakan maupun bagian-bagian dari teks yang telah kalian baca. Yang kedua, kalian mampu menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Berikut ini akan kita dengarkan lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Pada lagu ini terdapat kalimat atau lirik teks deskripsi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajepana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Kita telah mendengarkan lagu nasional yang berjudul
yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, karya Ismail Marzuki. Pada lagu tersebut terdapat lirik atau kalimat teks deskripsi. Salah satunya terlihat pada kalimat Tanah Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Pada kalimat ini mendeskripsikan keelokan atau keindahan dari negeri Indonesia itu sendiri. Kemudian pada kalimat Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Pada kalimat ini juga mendeskripsikan bahwa tanah airku, yaitu Indonesia, adalah tanah air yang aman dan makmur. Kemudian Pulau Kelapa nan amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala, mendeskripsikan pulau-pulau yang dimiliki Indonesia, yaitu Pulau Kelapa yang terkenal dengan kesuburannya maupun Pulau Melati yang menjadi pujaan bangsa. Kemudian pada kalimat penutupnya, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Pada kalimat penutup ini juga mendeskripsikan bahwa Pulau Indonesia itu selalu dipuja atau diberikan pujian-pujian yang indah atau yang positif dari orang-orang di negara lain karena keindahannya. Kemudian pada kalimat ini, pada lagu ini juga sedikitnya mengandung 3 ciri-ciri teks deskripsi, yaitu yang pertama, menggunakan majas. Terlihat pada kalimat melambai-lambai nyiur di pantai. Nyiur pada kalimat ini merupakan perlambangan dari pohon kelapa. Pada kalimat melambai-lambai nyiur di pantai, melambangkan pohon kelapa tersebut melambai-lambai di pantai. Sementara pada kenyataannya, hal tersebut tidak mungkin terjadi karena melambai-lambai merupakan sifat dari benda hidup yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pohon kelapa. Maka pada kalimat ini dapat kita simpulkan menggunakan majas. Kemudian yang kedua, menggunakan kata khusus yang lebih memiliki emosi atau perasaan dalam menggambarkan kekaguman penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Contohnya seperti ini. Contohnya pada kalimat negeri elok amat ku cinta. Kata elok dipilih karena lebih mewakili keindahan negeri Indonesia yang dilihat oleh Ismail Marzuki. Dibandingkan kata indah, Ismail Marzuki lebih memilih kata elok karena dinilai lebih pas atau lebih memiliki emosi perasaan ketika ia melihat keindahan dari negerinya tersebut. Kemudian ciri teks deskripsi yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang seakan-akan pembacanya juga dapat mendengar apa yang didengar oleh si penulis. Seperti pada kalimat berbisik-bisik Raja Kelana. Raja Kelana pada kalimat ini bermakna orang yang merantau. Pada kalimat berbisik-bisik Raja Kelana, Ismail Marzuki selaku penulis lagu seperti seakan-akan juga menceritakan kepada pembaca apa yang didengar. Jadi seakan-akan pembaca juga mendengar apa yang didengarkan oleh si Ismail Marzuki. Berbisik-bisik Raja Kelana memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Jadi Raja Kelana atau orang-orang yang merantau tetap memuji keindahan dari pulau Indonesia yang indah. Berikut ini merupakan contoh teks deskripsi yang berjudul Pantai Parangtritis nan Indah. Teks deskripsi ini juga dapat kalian temui di buku paket bahasa Indonesia kelas 7. Mari kita baca bersama-sama Pantai Parangtritis nan Indah.
Pada paragraf 1, teks deskripsi Pantai Parangtritis nan Indah mendeskripsikan lokasi dari Pantai Parangtritis. Dibuktikan dengan kalimat, tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada paragraf kedua, teks tersebut mendeskripsikan pemandangan Pantai Parangtritis. Dibuktikan dengan kalimat, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Paragraf ketiga masih mendeskripsikan pemandangan Pantai Parangtritis. Dibuktikan dengan kalimat, kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam, yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Paragraf keempat atau paragraf terakhir mendeskripsikan keadaan atau suasana Pantai Parangtritis. Dibuktikan dengan kalimat, banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Itulah bagian-bagian dari Pantai Parangtritis selaku objek yang dipilih penulis dalam teks deskripsi. Bagian-bagian dari objek tersebut yang bisa dideskripsikan. Kalau misalnya kita memilih objeknya adalah pantai, bagian-bagian yang bisa dideskripsikan diantaranya adalah lokasinya di mana, kemudian pemandangan keindahan pantainya seperti apa, dan keadaan atau suasana pantainya seperti apa. Berikut ini adalah pengertian teks deskripsi. Kita telah melihat dua contoh dari teks deskripsi, baik yang berbentuk lagu maupun berbentuk teks atau tulisan itu sendiri. Teks deskripsi berarti teks yang menggambarkan secara jelas dan rinci tentang objeknya, bisa tempat, objek manusia seperti misalnya ibu kita sendiri, ayah kita sendiri, adik, kakak, maupun teman kita. Kemudian objeknya bisa hewan, tumbuhan, atau suatu peristiwa yang kita alami. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan penulis di dalam teks deskripsinya. Nah, seperti ketika penulis membuat teks deskripsi Pantai Parangtritis nan Indah, ia menjelaskan keindahan Pantai Parangtritis dengan jelas dan serinci mungkin sehingga pembaca dapat membayangkan keindahan Pantai Parangtritis itu sendiri seperti apa meskipun pembaca belum pernah mungkin mengunjungi Pantai Parangtritis. Nah, selanjutnya tujuan dari teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan rinci dari sudut pandang penulis atau subjektif. Jadi misalnya kita menganggap Pantai Parangtritis itu kurang indah, masih banyak pantai yang lebih indah. Contohnya Pantai Tanah Lot dan sebagainya. Tapi di sini sifat dari teks deskripsi adalah subjektif menurut orang yang menuliskan teks tersebut, menurut pandangan orang yang menuliskan teks tersebut. Ya. Kemudian tujuan teks deskripsi lainnya adalah membuat pembaca seakan-akan ikut melihat, mendengar dan mengalami apa yang penulis deskripsikan di dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri yang pertama adalah ciri objek. Jadi objek yang dibicarakan di dalam teks deskripsi itu bersifat khusus. Berikut ini ada contoh-contohnya. Contoh yang pertama ada pantai dengan Pantai Parangtritis. Kenapa pantai Ibu Silang dan Pantai Parangtritis Ibu Checklist? Karena ketika kita memilih objek pantai, itu masih bukan objek yang khusus.
tetapi masih objek umum. Banyak pantai di Indonesia ini ya. Jadi ketika kamu memilih Pantai Parangtritis, objek tersebut sudah lebih khusus. Orang-orang ketika membaca judulnya pun sudah langsung bisa membayangkan, meskipun sebagai pembaca yang belum pernah ke Pantai Parangtritis juga perlu penjelasan lebih rinci dari kamu. Kemudian ada objek kucing dengan kucingku Bagas. Yang lebih khusus adalah kucingku Bagas. Mungkin kucing yang bernama Bagas ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki kucing-kucing yang lain. Misalnya seperti itu ya. Jadi yang dipilih sebaiknya adalah yang bersifat khusus, yaitu kucingku Bagas. Ada pohon dengan pohon kelapa, tentunya yang lebih khusus adalah pohon kelapa. Jadi kamu bisa memilih objek ini untuk teks deskripsi kamu. Berikut ini ada contoh objek ikan mas koki dengan ikan. Kira-kira yang manakah yang lebih khusus atau bisa dijadikan objek teks deskripsi? Ayo anak-anak, silakan cocokkan jawabanmu dengan jawaban ibu ya. Yang lebih khusus adalah ikan mas koki. Karena kalau kamu memilih ikan saja, masih mewakili banyak jenis ikan. Seperti itu ya, jadi pembaca nantinya akan bingung atau tidak bisa langsung menggambarkan ikan atau objek yang kalian maksud. Seperti itu. Kemudian ada bunga melati dengan bunga melati kesayanganku. Yang mana kira-kira objek yang lebih khusus? Nah, ini dia. Bunga melati kesayanganku. Mungkin bunga melati kesayangan si penulis ini memiliki ciri khusus dibandingkan bunga melati yang biasanya kita temui. Kemudian, soal yang terakhir, ada objek ibu atau ibuku yang cantik. Yang mana yang bisa dijadikan objek teks deskripsi? Jawaban yang benar adalah ibuku yang cantik. Ya, jadi kalau misalnya ibu saja banyak mewakili banyak ibu di dunia ini ya, tetapi ketika kamu menyebutkan ibuku, maka pembaca sudah langsung bisa menggambarkan ini adalah objek dari ibunya penulis yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Yang terbentang luas bagaikan permadani. Permadani itu adalah karpet seperti yang kita tahu ya. Nah, jadi laut ini disamakan dengan karpet atau permadani yang indah. Kemudian, maaf ya, ini balik lagi. Sebentar, kita lanjutkan dulu sebentar. Nah, ini ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa yang selanjutnya. Yang nomor 5, 6, 7, maupun 8 ini adalah menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung panca indera yang dimiliki manusia. Baik dari menggunakan kalimat seolah-olah pembaca bisa melihat juga objek yang dideskripsikan. Contohnya, kulitnya sawo matang. Seolah-olah pembaca juga bisa melihat nih, kulitnya dia ini, si objek yang dibicarakan warnanya sawo matang. Kemudian menggunakan kalimat seolah-olah pembaca dapat mendengar suara dari objek yang dideskripsikan. Suara siulannya begitu nyaring. Nah, meskipun kita pembaca belum pernah dengar juga siulannya itu nyaringnya seperti apa. Kemudian nomor 7, menggunakan kalimat seolah-olah pembaca dapat merasakan atau menyentuh objek yang dideskripsikan. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore. Ya, meskipun kita nggak tahu nih angin sore yang lembut itu bagaimana gitu, karena bisa aja kita baca teksnya di kamar yang nggak ada anginnya gitu. Yang terakhir, menggunakan kalimat seolah-olah pembaca dapat menghirup aroma dan merasakan rasa yang dimiliki objek. Parfum yang selalu dipakai ibu memiliki aroma mawar yang khas. Durian Medan memiliki rasa yang jauh lebih manis dibandingkan jenis durian yang lain. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memudahkan kalian dalam memahami ciri-ciri yang dimiliki teks deskripsi. Semoga ciri-cirinya, pengertiannya maupun tujuan dari teks deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.